Ya, di pabrik itu banyak pengalaman kawan-kawan kami dulu ya kan. Nah, istilahnya ada yang dinampai orang yang separuh badan dia ususnya terburai. Nah, ada yang kepalanya nggak ada. Bapak dulu pengalaman begitu, kami gantian tidur sama kawan. Pabrik itu digoyang, goncang itu, goyang terus pabrik itu. Padahal mesin mati gitu Pak. Mesin mati waktu itu kan nggak giling, nggak produksi lah ya kan, nggak operasi ya. Goyang. Memang dulu sejarahnya di sini kan tempat penyembelihan DKI ya kan, gestok teman gestok dulu. Oh, Nah, dulu sebelum apa kan masih hutan ini sini. Banyak kejadian-kejadian di sini memang. Oke Sobat Misteri, kita sudah sampai di perkebunan PTPN 2 Kuala Madu ya. Ini lokasinya kira-kira sejauh 14 km dari kota Binjai ya. Dengan jarak tempuh sekitar 35 menit lah ya, seperti itu. Jadi di sini kita akan mengulas mengenai pengalaman-pengalaman mistis yang sering didengar di daerah sini, dan kita juga ingin tahu dari sejarah perkebunan ini seperti apa. Oke, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tonton video ini sampai habis. Terima kasih. Oke Sobat Misteri, kita sudah mendapatkan salah seorang narasumber ya, yang kebetulan beliau merupakan warga yang asli yang tinggal di sini sejak tahun 84 Pak ya. Oke, kita akan mendengarkan pengalaman dari beliau selama tinggal di daerah ini. Oke, selamat sore Pak. Boleh perkenalan diri Pak, dengan Bapak siapa Pak? Boleh, nama saya Sahbudin. Sahrudin ya? Sahbudin. Kok boleh tahu udah berapa umur Bapak Pak sekarang? 64. 64. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi maksud kedatangan kami sini adalah ingin menanyakan gitu seputar pengalaman Bapak selama tinggal di perkebunan PTPN 2 sekarang Pak ya? Iya, PTPN 2. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini perkebunan ini mengolah apa sekarang Pak? Ngolah tebu. Mengolah tebu ya? Tebu menjadi gula putih. Berarti dari awal dibentuknya sudah mengolah tebu ya, dari awal Iya. ya? Dulu sebelum gabung sama PTPN 2, ini ngolah tembakau. Oh, Tembakau dulu. jadi sekarang beralih fungsi gitu. Beralih fungsi. Kalau boleh tahu dari tahun berapa nih Pak dibuat perkebunan ini Pak? Tahun 1982 mulai tanam tebu. Tahun 1982 mulai tanam tebu. Berarti sebelumnya ada tanaman lain? Ada coklat, Oh, sebelumnya pernah sawit, coklat, dan PTPN 2 juga yang manajemennya Pak ya. Jadi Pak, Bapak kan tinggal di perumahan karyawan nih Pak. Ya, Berarti Bapak pernah kerja di sinilah ya, di perkebunan ini? Pernah. Tahun 84 sampai 2013. 2013 pensiun. Oh, berarti udah pensiun Pak ya. Bapak tugasnya apa dulu Pak waktu masih bekerja di sini? Di bagian mesin.
Bagian mesin penggilingan pabrik tebu, berarti. penggiling tebu itulah. Tebu itu ya Pak. Jadi Pak, selama Bapak kerja lah kan dari tahun 84, pernah nggak daerah sini makan korban yang tidak wajar gitu Pak? Belum ada waktu operasi pengolahan tebu nggak ada, tapi waktu dulu masih proyek pembuatan pabrik ini ada yang meninggal ketimpa kren. Kecelakaan kerja lah seperti itu Pak ya. Kecelakaan kerja. Jadi Bapak pengalaman Bapak di sini mengenal hal mistisnya lah Pak. Apa pengalaman Bapak tinggal di daerah perkebunan ini? Pernah mengalami gitu? Memang dulu sejarahnya di sini kan tempat penyembelihan PKI ya kan, gestok zaman gestok dulu. Dulu sebelum apa kan masih hutan ini sini. Banyak kejadian-kejadian di sini memang. Bapak dulu pun pernah. Ini di Randu Gapit ini, di Randu Gapit namanya ini kan. Dulu kan angker situ tempat pemotongan PKI ya kan. Istilahnya kalau mengolah tanah itu traktor itu kadang-kadang mati sendiri. Tahu-tahu ada bekas tengkorak itu, tengkorak. Pelanggar tengkorak gitu. Mati sendiri. Itu dia daerahnya seperti pemakaman, pekuburan atau Lah, pembantaian lah kalau kita bilang. pembantaian Pak ya. Pembantaian. Kalau pengalaman Bapak sendiri dulu pernah waktu masih hutan lagi dulu situ, banyak pokok-pokok kayu, jadi rencana mau bikin kandang ayam lah ya kan gitu kan. Jadi ngambil kayu di sana. Memang cerita-cerita orang tua di sini dulu, di Randu Gapit itu angker katanya, cuma itulah rasa mapas kita ada ya kan, takabur. Takabur Pak ya. Apa ini yang gini modelnya kok angker kata orang ini. Nah, Bapak pikir gitulah, tahu-tahu Bapak masuk ambil kayu nggak bisa keluar Bapak, nggak bisa pulang. Keliling-keliling gitu aja. Tapi Bapak sadar itu waktu Bapak keliling-keliling? Nah, keliling-keliling itu istilahnya ya sadar, cuma kok ini nih nggak bisa dapat jumpa jalan pulang gitu. Nah, baru lama-lama Bapak sadar, jadi istilahnya minta maaf lah sama penunggu situlah mungkin ya kan. Nah, memang aku salah lah istilahnya kan. Nah, terus buka, nampak jalan itu pulang. Udah berapa lama Bapak tersesat kayak gitu Pak? Ya, kalau 1 jam ada itu. Betul-betul nggak tahu jalan betul nggak pulang, tahu. Pak? Padahal Ada aksesnya terang gampang ya. sebenarnya ya. Gampang. Jam berapa kira-kira itu Pak terjadi? Setengah hari lah, setengah hari kira-kira jam habis zuhur Bapak ke sana itu. Habis zuhur nyari kayu tadi Pak ya. Tahun 84 lah itu. Ini di Jalan Batu Raja namanya nih jalan ini kan. Nah, di gang ini yang paling banyak rumah kosong. Orangnya banyak yang pindah, banyak yang udah meninggal. Ada 13 pintu ini yang kosong di sini, paling banyak. 13 rumah Pak ya. 13 rumah. Jadi kenapa maksudnya apa yang terjadi bisa kenapa maksudnya kenapa bisa ditinggalkan rumah sampai 13 pintu? Soalnya kan ini kan kita lihat kan bagus-bagus aja sih sebenarnya. Ada yang istilahnya meninggal ya kan, keluarganya pulang kampung. Udah itu yang pensiun kadang nggak mau tinggal di sini. Udah itu ada yang istilahnya masih nempati orang tapi nggak ada orangnya di sini, tapi masih pegang kunci, dia mau disewakan istilahnya kan. Macam inilah rumah ini mau disewakan. Atau masuk orang seminggu umurnya, itulah ketakutan dia. Pernah di apa cuman ya ditarik katanya sama orang, tapi orangnya itu nggak ada apanya. Waktu ditarik Pak tidur gitu Pak? Enggak, lagi sumur katanya. Lagi di sumur. Lagi Jam di berapa sumur. itu Pak? Kira-kira jam-jam lebih kurang jam 9 malam tadi. 9 malam. Di rumah ini Pak ya. Jadi itu kebetulan yang ninggali sepasang keluarga atau? Ya, sepasang keluarga, ada anaknya pun. Jadi karena ketakutan dia ngungsi ke rumah muka ini. Oh, lari gitu Pak? Lari sampai pagi, terus orang itu pindah lah, nggak mau lagi tinggal situ. Sampai sekarang kosong itu. Jadi apa yang dirasakan yang kemarin itu Pak, yang diceritainnya? Ya, pokoknya ditarik dia, diganggu lah gitu. Nampak wujudnya gitu Pak? Nampak wujudnya katanya. Berupa Pak? Berupa manusia, perempuan. Perempuan seperti kuntilanak gitu Pak? Iya. Jadi Pak, yang nempatin rumah itu sebelumnya apa diganggu seperti itu juga Pak? Ya, Makanya sering Pak ya. Dulu ada namanya Abdul Wahab di sini dulu.
Dia anak kecil pun masih nangis saja dulu anaknya. Nah, sekarang udah pindah dia ke Aceh. Nah, udah beberapa kali nih orang pindah ini. Abdul Wahab, ya kan. Terus Beni Laksana, ada Beni Laksana, Mendiang Wagiran. Dan Nah, itu banyak. banyak. Semuanya pengalamannya Pak. Pengalamannya gitu-gitu juga. juga Pak. Ya. Jadi Pak, satu lorong ini Pak ada berapa rumah ini Pak totalnya? Satu lorong ini. Satu lorong ini banyak juga, ini lebih kurang 30 ada saya rasa. 30. Dari 30 itu 13 sudah kosong. Iya. Hampir setengahnya lah Pak ya. Iya, hampir setengahnya. Tadi Bapak bilang ini rumahnya disewakan nih. Berarti Iya, ini istilahnya- rumahnya memang udah milik sendiri atau gimana Enggak, statusnya? sekarang istilahnya dia belum mulangkan kunci ke perusahaan. Oh. Nah, banyak yang disewakan sama yang punya istilahnya, sama yang nempati pertama itulah. Berarti rumah-rumah ini ya walaupun udah pensiun tetap boleh tinggal di sini. Boleh sampai mati pun boleh. Oh, tapi bukan hak milik gitu Pak? Atau gimana? Bukan hak milik. Tapi disewakan boleh ya? Boleh. Timbang rusak, Mm-mm. malah nggak disewakan, malah kalau kosong kan cepat rusak kan. Seperti yang di sana tadi Nah, rumahnya seperti yang udah di parah sana, kali Pak parah ya? kali kan. Itu dulu siapa yang ninggali di sana itu Pak? Kok dia sampai udah terlalu lama ya? Iya, ditinggal? nggak Sama, sampai ya, kayak pokoknya ini. itu udah meninggal yang nempati itu terus kosong, nggak ada yang mau situ. Meninggalnya sakit atau kayak mana Pak? Tiba-tiba aja meninggalnya. Ya, Udah tua lah, Pak, ya? entah jantung entah apa, enggak tua, belum pensiun pun itu meninggalnya. Oh. Tapi betul-betul nggak ada yang mau nyewa atau apa ya Pak ya? Nggak. Sampai hancur seperti Hancur, itu rumahnya. nah. Jadi Pak dari luasan lahan PT Pen2 ini berapa Pak luasnya untuk di PT Pen2? Oh, PTPN 2 Kuala ya. Madu ini. Kuala Madu ini. aja. Kuala Madu ini mungkin lebih kurang 2000 hektar ada 2000 hektar lahannya. ya. Tanam tebu semua tuh Pak ya. Tebu sebagian sawit. Oh, sawit ada juga ya. Separuh tuh ada. Ya, di pabrik itu banyak pengalaman kawan-kawan kami dulu ya kan. Mm-mm. Nah, istilahnya ada yang dinampai orang yang separuh badan dia ususnya terburai. Oh, Nah, ada yang kepalanya nggak ada. Nah, gitu. Setiap hari Pak dinampakin. Nggak setiap hari, cuma itu kadang kan bergantian. Kalau kita masuk malam istilahnya kan, kadang kan gantian tidur kan gitu kan. Ya, gantian tidur. Waktu gantian tidur itu diganggu. berarti itu bukan hal yang udah biasa kayaknya diganggu gitu ya, udah umum ya. Nggak heran lagi gitu Pak ya. Nggak heran lagi. Tapi Bapak dulu pengalaman pun gitu, kami gantian tidur sama kawan. Mm-mm. Pabrik itu digoyang, goncang itu, goyang Pabrik itu? pabrik itu. Padahal mesin mati gitu Pak di dalam. Mesin mati waktu itu kan nggak giling, nggak produksi lah ya kan, nggak Produksi. operasi kan, Bergoyang Pak ya. goyang. Cuman wujudnya Bapak belum pernah jumpa wujudnya gitu. Cuman kalau suara-suara. Suara-suara udah sering, Capek lah, Pak, ya. capek. Yang manggil Bapak lah. Oh, pernah. Pernah, nama ya, Pak, memang ya? manggil nama, pernah. Jadi Pak, kok menurut Bapak kenapa setiap perkebunan itu kental dengan cerita-cerita mistis kayak gini Pak? Kira-kira apa penyebabnya Pak ya? Kalau saya rasa dulu kan di perkebunan ini banyak G30 SPKI ya kan. Nah, karena dulu kan orang istilahnya, semana kita bilang ya, orang lagi manjat kelapa pun istilahnya ada orang daftarkan, nggak tahu dia, aku daftarkan ya gitu, daftarkan tak tahu G30 SPKI ya kan. Oh, Nah, orang kebun dulu istilahnya, namanya kebun kan, ikut-ikutan gitu. oh, padahal dia nggak tahu. Nggak daftar tahu apa. daftar apa, daftarkan jadi partai PKI itu, partai komunis ya kan. Oh, gitu Pak ya. Nah, Jadi banyak pembantian di kebun itu. penyebabnya apa itu Pak? Penyebab apa maksudnya? Terjadinya gejolak kayak tadi itu, pembantaian Bapak bilang Ya dulu kan PKI ini dulu kan dilarang gitu. dilarang. Mm-mm. Nah, itunya. Tapi karyawan perkebunan banyak yang daftar. Banyak gitu. daftar. Jadi mungkin karena banyak korban itulah tempat ini pun jadi angker Angker. gitu Pak ya. Yang Bapak dengar apakah di perkebunan ini aja itu yang terjadi? Enggak. Seluruh perkebunan ini gitu. Seluruh perkebunan Pak ya? Seluruh perkebunan ada itu. Ada peristiwa itu Pak, Peristiwa ya? itu. Jadi Pak, selama Bapak tinggal di sini, ada nggak
pantangan gitu sama masyarakat sini yang nggak boleh diucapkan atau dilakukan gitu Pak, biar nggak terjadi hal-hal seperti gangguan-gangguan tadi itu? Yang jelas pantangannya kalau saya rasa jangan sumbar lah itu. Jangan sesumbar ya. Jangan sumbar. Nah, karena pengalaman sama saya gitu. Takabur, sombong. Takabur gitu, sombong Pak. nggak boleh. Oke, seperti Bapak tadi disesatkan. Iya, Pak. disesatkan. Apakah cuma Bapak aja yang pernah disesatkan atau ada? Banyak juga orang kena tentu. Oh iya Pak ya. Banyak. Di daerah apa tadi tuh? Pak? Daerah Randu Gapit katanya. Randu Gapit. Itu seperti pohon apa itu? Randu macam randu apa itulah dia. Cuma dia gampit buah. Pasti Randu itu pangkal apa, Pak? Kapuk. pokok. Oh, kapuk, kapas ya. Kapas. Bergempet. Ah. Jadi disebutlah namanya Randu Randu Gapit. Gapit gitu. Oh. Pas ada titi di sungai itu kan. Pas pangkal titi itulah dulu. Sekarang udah nggak ada, udah mati. Oh, pohonnya udah nggak ada. Udah nggak ada bekas lagi lah Nggak ada Pak bekas ya. lagi. Sekarang jadi apa tempatnya itu Pak? Sawit lah sekarang, tanam sawit. Sekarang sawit. Sawit. Sebagian ada juga seberang sini yang tanam tebu. Jadi Pak, di daerah Randu Gapit itu cuman di Randu Gapit itu aja yang terkenal angker, ada dekat-dekat situ. Pokoknya daerah dia itulah. Randu Gapit, Titi Cantik Molek kata orang itu angker semua lah itu angker. Cantik molek Pak. Ada Cantik Molek nama Titi itu. Penunggunya apa Pak? Penunggunya anak kecil. Anak kecil. Ini suka nampak-nampak kan gitu Pak? Tuyul atau gimana Pak? Enggak bukan tuyul itu. Ya sejenis mungkin lah. Dulu ada juga mungkin yang model-model anak kecil terbunus itu bisa juga ya kan. Arwahnya gitu Pak ya. Dulu sebelah rumah kami ini ngarit di sana. Kunci keretanya bisa diambil monyet. Dibawa monyet ke atas. Oh, monyet yang bawa. Nah, Masih banyak Itu juga enggak, masih monyet ya. cuma monyet mungkin monyet jadi-jadian. Iya benar. Iya kan? Orang di pucuk-pucuk diminta dijatuhkan lagi. Monyet jadi-jadian Pak. Emang Kemungkinan monyet, Pak? banyak monyet memang. Tapi kan lucu kan, kunci kereta lagi ngarit saja diambil, Iya. dibawa sama monyet itu. Kalau makanan tadi lain ya Pak? Bawa makanan dah, wajar lah ya kan. Oke, Sobat Misteri, selesai sudah hasil wawancara kami kepada narasumber. Berikutnya kami akan ilustrasikan ke dalam bentuk lukisan. Bagaimana hasil lukisannya? Tonton video ini sampai habis. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Masih. Terima kasih Pak. Oke Sobat Misteri, jadi dari hasil penelusuran tadi ya kita sudah mengilustrasikannya ke dalam bentuk lukisan ya. Kita sudah dibantu Om Abeng, boleh tolong jelaskan Om apa yang sudah kita lukis Om? Oke Sobat Misteri, sini saya mengilustrasikan banyak sosok ya, sosok-sosok yang bergentayangan ya di kampung itu ya. Jadi di perkampungan itu seringkali terlihat oleh masyarakat kampung itu bahwasanya di situ ada sosok-sosok yang kepalanya lepas ya, ada juga yang perutnya terburai dan segala macam, ada yang sosok anak kecil yang teraniaya ya. Ya memang kawasan Randu Gapit itu pada zaman dahulunya adalah lokasi pembantaian di tahun 65. Jadi setelah di lokasi itu dijadikan lokasi perkampungan pemukiman masyarakat, tetapi sosok-sosok di situ tetap masih ada. Jadi walaupun masyarakat ingin menghuni kampung itu, tapi mereka hanya bisa bertahan hanya sebentar saja ya. Banyak yang lari pindah rumah karena ketakutan. Gitulah kira-kira
ilustrasi dari perkampungan Randu Gapit itu. Oke Sobat Misteri, selesai sudah hasil penelusuran kami di Randu Gapit. Tonton video kami selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.